Cigarettes in Arkansas only cost $6. You fucked up, bitch! I'm a psychopath, I'm a killer. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekelompok teman yang berbicara satu sama lain di grup sosial media. Salah satu gadis itu bernama Athena. Dia memberitahu teman-temannya di grup bahwa tanggal berburu sudah dekat. Tidak ada ide yang lebih baik selain membunuh orang. Di sini, perburuan manusia dibahas dengan sangat jelas. Kemudian, pindah ke lain tempat, diperlihatkan lokasi rahasia tempat adanya beberapa orang yang sedang berkumpul. Orang-orang ini pada dasarnya adalah anggota kelompok dari Athena. Tiba-tiba muncul seorang pria yang sangat gugup dan ketakutan. Dia sangat bingung di mana dia dan bagaimana dia bisa dibawa ke sini. Seseorang pria datang untuk menenangkannya dan membaringkannya di tanah. Tetapi setelah membaringkannya, dia tiba-tiba menusuk lehernya dengan pulpen. Akibat dari tusukan, pria itu terluka parah. Banyak darah yang bercucuran. Tapi, dia masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Athena yang mendengar suara berisik dari ruangannya langsung perlahan menghampiri pria itu. Tak banyak bicara, sambil berjalan Athena menusukkan sepatu heels ke matanya. Akibat dari itu, pria itu langsung tewas seketika. Kemudian, scene pun berpindah. Kita diperlihatkan seorang gadis yang terbangun dan panik melihat tiba-tiba dia berada di tengah hutan. Mulutnya diikat dengan ikat pinggang. Ternyata ada lebih banyak orang selain dia yang dibawa ke sini sebagai tahanan. Dan diperlihatkan ada kotak kayu besar di tengah-tengah area hutan, tempat para tahanan itu berada. Salah satu pria mencoba membuka kotak kayu itu. Dan adanya seekor babi kecil yang keluar dari dalam sana. Selain itu, ada banyak sekali senjata yang berada di dalam kotak kayu tersebut. Sang gadis itu pun menemukan kunci di dalam kotak kayu tersebut. Dia membuka ikat pinggang yang mengikat ke mulut mereka dengan kunci itu. Tiba-tiba seseorang mulai menembaki mereka yang menyebabkan sang gadis itu mati terlebih dahulu. Penembak ini tidak lain adalah anggota dari kelompok Athena. Ada seseorang pria yang memperhatikan bahwa penembakan itu dilakukan dari kejauhan. Seorang wanita mencoba lari dari sana, tetapi malah terjatuh ke dalam ranjau. Di saat pria ini ingin membantunya, dia melihat bahwa wanita ini sudah tertusuk. Tetapi pada saat yang sama, pria itu menginjak jebakan bom yang mengakibatkan ledakan yang besar. Pria itu pun hancur seketika, dan gadis itu terlempar kembali ke lubang ranjau tersebut. Pada saat yang sama, seorang pria lain datang untuk membantunya. Tapi, kondisi sang gadis sudah sangat buruk, yang hanya menyisakan setengah dari badannya saja. Gadis itu pun mengambil pistol dari pria tersebut, dan lalu menembakkan dirinya sendiri. Kemudian pria itu berlari menuju hutan, di mana dia bertemu dengan 3 orang lainnya. Dan mereka melihat ada pembatas kawat yang menghalangi jalan mereka. 3 dari mereka berhasil menyeberang dengan mudah, tetapi sang pria tertinggal di sana. Pria itu pun tertembak dengan anak panah. Dia mencoba mencari tahu di mana arah tembakan itu berasal. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia terus ditembaki dengan anak panah sehingga membuat dia terjatuh dan mengenai ranjau bom. Hingga tempat itu meledak dan dia mati seketika. Ketika 3 orang yang selamat mencoba terus berlari, mereka terhenti di sebuah toko swalayan. Dan di dalamnya ada sepasang suami istri yang menjaga toko tersebut. Ternyata kedua sepasang suami istri tersebut adalah kelompok dari Athena. Mereka telah menyiapkan racun di setiap makanan yang tersedia di toko tersebut. Seorang perempuan mati seketika akibat memakan makanan yang beracun itu. Kemudian, pasangan suami istri itu memakai masker gas. Mereka menyebarkan gas beracun di seluruh toko, yang menyebabkan 2 orang lainnya pun ikut mati. Sudah jelas bahwa mereka adalah kelompok dari Athena. Tak lama kemudian mereka mencoba membersihkan toko dan menyembunyikan mayat di suatu tempat. Mereka membuat seolah-olah toko itu terlihat sangat bersih, tidak ada yang terjadi. Dan mereka bersiap-siap untuk memburu korban lainnya.
Di saat yang sama, hadirlah seorang gadis bernama Crystal, pemeran protagonis yang ada di film ini. Di sini, Crystal menanyakan lokasi keberadaannya sambil membeli sebungkus rokok. Tetapi, gerak-gerik dari dua pasangan tersebut meragukannya. Tak banyak berpikir, Crystal langsung mengambil shotgun yang ada di kasir dan menembak kedua pasutri tersebut, yang membuat pasangan suami istri tersebut tewas seketika. Saat Crystal keluar dari toko, Crystal mencoba melihat plat nomor yang ada di mobil. Dia ingin mengetahui lokasi sebenarnya dia berada, yang membuat Crystal menyadari bahwa lokasi yang diberitahu oleh pasutri tersebut salah. Faktanya, dia berada di suatu tempat yang dia sendiri tidak ketahui. Crystal ingin menaiki mobil truk tersebut, ternyata ada kabel bom yang terhubung di dalam mobil itu. Di saat yang sama datanglah seorang pria bernama Gary. Crystal memberitahunya bahwa truk tersebut dapat meledak, karena telah dipasang sebuah jebakan. Crystal dan Gary pun memutuskan untuk berjalan dan menyisiri rel kereta api. Di saat ada kereta yang lewat, Crystal dan Gary pun memutuskan untuk menaiki kargo dari kereta tersebut. Setelah mereka berhasil memasuki kargo, ternyata ada beberapa pengungsi yang berdiam di dalam sana. Gary pun tidak percaya. Dia memberitahu Crystal bahwa orang-orang ini akan menyesatkan mereka. Tapi Crystal tidak mempercayai perkataan dari Gary. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, tiba-tiba kereta itu diberhentikan oleh tentara dan menyuruh semua orang yang di dalam kargo untuk keluar. Gary memberitahu kepada semua tentara bahwa semua pengungsi itu adalah palsu, tetapi tidak ada satupun yang mempercayai Gary. Tiba-tiba seorang pria pun datang menghampiri Gary. Dia berkata bahwa dia adalah seorang aktor dan pemburu yang telah menemani semua pengungsi yang ada di dalam kargo tersebut. Pria itu pun menegaskan bahwa tentara dan pengungsi itu semuanya nyata. Di sini, Gary pun menjadi marah dan memukul orang tersebut. Pria tersebut pun terjatuh akibat pukulan dari Gary. Ternyata, dia menyembunyikan sebuah bom di dalam celananya. Karena terjatuh, bom itu pun lantas meledak seketika. Kemudian, para tentara pun membawa Crystal ke sebuah perkemahan. Di sana, Crystal bertemu dengan seorang pria yang adalah seorang tahanan juga. Tetapi entah bagaimana dia bisa selamat dan melarikan diri. Di sana tiba-tiba ada seorang pria yang membawa Crystal dan pria tersebut untuk keluar dari perkemahan. Tapi insting dari Crystal sangat meragukan pria yang menjemputnya tersebut. Tak banyak berpikir lama, Crystal yang meragukan langsung menendang pria tersebut keluar dari mobil. Sambil memutar mobil, Crystal langsung melindas tubuh pria tersebut. Ketika Crystal membuka kap mobil, ternyata di situ ditemukan mayat Gary. Setelah mengetahui itu, mereka berdua pun merasa senang, karena mungkin saja mereka berdua akan mati oleh pria tersebut. Sambil merenung, Crystal pun menceritakan tentang sebuah kisah. Cerita tentang kisah itu tidak pernah terjadi di kehidupan nyata. Kemudian, kita diperlihatkan di tempat yang sama, di mana semua orang dari kelompok Athena sedang berkumpul. Dan di sana pun para pemburu dengan pelatihnya sedang menunggu tahanan yang masih selamat. Athena adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Tak lama kemudian, pria itu dan Crystal datang ke tempat tersebut. Tak butuh waktu lama, Crystal langsung membunuh satu persatu orang yang ada di sana. Tetapi, sang pelatih yang telah mengajarkan mereka berburu masih tetap menyerang. Dia masih hidup dan masih bertarung bersama Crystal. Hingga akhirnya Crystal pun berhasil membunuh pelatih itu. Athena mencoba memprovokasi Crystal dengan berbicara bahwa pria tersebut adalah salah satu kelompoknya. Crystal pun di sini merasa ragu.
Tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, Kristal langsung membunuh pria tersebut. Setelah kejadian itu, ternyata sang pelatih masih bernafas. Kristal pun menghampirinya dan menanyakan lokasi Athena berada. Di sini kita diperlihatkan 1 tahun sebelum kejadian terjadi. Dijelaskan kenapa para orang-orang yang diculik dan dijadikan tahanan oleh kelompok Athena. Di awal film kita melihat obrolan Athena bersama teman-temannya tentang melakukan perburuan manusia. Pada awalnya, mereka hanya bercanda dan tidak ingin melakukan itu sama sekali. Tetapi, Kristal dan 11 orang lainnya yang telah membocorkan isi obrolan mereka di grup. Itu alasan Athena dan teman-temannya dipecat dari perusahaan mereka bekerja sebelumnya. Pertama, mereka hanya menyukai berburu binatang. Tetapi, dikarenakan hal buruk itu menimpa mereka, mereka ingin memutuskan untuk memburu orang-orang yang membuat mereka jadi tersiksa. Karena mereka sangat ingin balas dendam, akhirnya mereka menjebak orang-orang yang termasuk di dalamnya. Scene pun berpindah. Kristal telah sampai di tempat Athena dan melihat dia sedang memasak. Mereka pun mulai berbicara satu sama lain. Athena memberitahu Kristal bahwa dia tahu semua tentang dirinya. Athena juga menghina latar belakang keluarga dari Kristal. Kristal pun mulai berbicara. Dia berbicara bahwa dia telah salah mengambil orang. Kristal pun berbicara bahwa bukan dia orang yang Athena cari. Dia bilang bahwa Athena telah salah memilih orang. Kemudian perkelahian hebat pun terjadi, yang membuat keduanya terluka parah. Tak terhenti di situ, mereka pun terus melanjutkan perkelahian yang dimenangkan oleh Kristal. Athena pun mati seketika. Kristal mencoba bangun dan memakan masakan yang dibuat oleh Athena. Setelah memulihkan diri, Kristal pun memakai gaun dan membawa anjing Athena. Mereka menaiki jet pribadi milik Athena dan menyuruh sang pilot untuk lepas landas. Sambil membawa pistol, film ini pun berakhir. So, terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan tekan tombol subscribe. See you on the next time. Stay safe and healthy. Peace out. Kill, kill, kill.